Pressing yang dilakukan Athletic Bilbao berhasil membuat apa? Membuat kunci serangan dari Real Madrid, Toni Kroos, dikaitkan lagi dengan mistis dukun, kuatnya dukunnya. Ini laga dukun nih. Laga dukun, bukan laga taktik. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas dua hal. Yang pertama dari Piala Afrika yang pada akhirnya menemukan Senegal dan Mesir di partai final. Sadio Mane bersama Senegal, kemudian Mesir bersama Mohamed Salah, dua pemain Liverpool. Yang kedua yang akan kita bahas teman-teman, pertandingan dari Copa del Rey. Akhirnya Athletic Bilbao membungkam Real Madrid dengan skor 1-0. Akhirnya Real Madrid yang kemarin-kemarin sudah overconfidence, dari berbagai macam media di Spanyol aku baca teman-teman, yakin bahwa mereka akan mendapatkan triple gelar musim ini. Tapi terlalu overconfidence-nya membuat malapetaka bagi mereka. Ya, Ancelotti juga overconfidence sih menurut aku, karena dia mengatakan di berbagai macam interview ataupun wawancara, dia pelatih kaya taktik. Oke, kita bahas dulu dari Piala Afrika teman-teman. Piala Afrika kali ini cukup menarik ya, karena banyak sekali bumbu-bumbu di luar sepak bola yang beredar di dalam Piala Afrika. Sebelum kita bahas Salah, Mane dan pertandingan tadi malam Kamerun Mesir, seorang dukun Benin teman-teman mengancam Sadio Mane kalau misalnya bermain di Piala Afrika tahun ini akan disantet dengan serangan jantung. Lalu apa yang disampaikan oleh Sadio Mane? Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa kematian hanya di tangan Allah. Itu yang disampaikan oleh Sadio Mane. Ada kaitannya dengan mistis Piala Afrika kali ini. Memang sebelumnya juga ada sih. Pertandingan lain teman-teman, ataupun hal lain. Burkina Faso ketika menghadapi tim-tim lain tidak mampu mencetak gol ke Burkina Faso ataupun kesulitan mencetak gol ke Burkina Faso. Apa stigma yang disampaikan oleh berbagai macam orang, dikaitkan lagi dengan mistis dukun, kuatnya dukunnya. Ini laga dukun nih antara misalnya Burkina Faso sama tim yang dihadapi oleh Burkina Faso. Laga dukun, bukan laga taktik. Oke. Di samping itu, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara. Ini sih menariknya, lucu Piala Afrika ini, politik dimasukkan, budaya dimasukkan, jadi seru menontonnya teman-teman. Apa kesalahan dari penyelenggara? Ya, ketika pertandingan Mauritania menghadapi timnas Gambia, ini kalau misalnya bisa aku tampilkan video, kalau nggak kena copyright aku tampilkan. Apa yang terjadi teman-teman? Salah memutar lagu kebangsaan. Dan pada akhirnya beberapa kali salah putar, akhirnya pemain Mauritania menyanyikan lagu kebangsaan tanpa ada iringan sound system. Kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Kemudian kontroversi selanjutnya ketika Tunisia menghadapi Mali. Jadi seharusnya pertandingan sepak bola itu kan ditiup di menit 90 plus berapa perpanjangan waktu yang diberikan. Ini di menit 86-an ke atas, 86-87 ditiup ataupun dihentikan oleh wasit pertandingannya. Cukup konyol. Di samping itu banyak sekali lagi kejadian teman-teman. Kamerun menghadapi Komoro. Penjaga gawang dari Komoro tidak bisa tampil. 2 kena COVID, 1 kiper utama lagi ingin dimainkan, tapi sebelum pertandingan Komoro menghadapi Kamerun cedera, kemudian seorang bek kiri dijadikan seorang penjaga gawang. Hebatnya lagi, double save dilakukan oleh bek tersebut dan menjadi sorotan dunia. Dan banyak lagi teman-teman, salah satu orang berpengaruh di Federasi Sepak Bola Kenya, kalau nggak salah aku teman-teman, merobekkan hasil VCR, yang dimana itu merupakan salah satu rujukan agar pemain tersebut bisa bermain dengan tes PCR. Tapi hasilnya memang pada saat itu 3-4 pemain timnas tersebut terkena positif COVID teman-teman. Kemudian tidak terima dikoyakkan. Oke, unik memang. Oke, kita bahas pertandingan tadi malam ya. Kamerun menghadapi Mesir. Kamerun 3-4-3 polanya, 4-3-3 Mesir. Kita langsung aja to the point teman-teman. Mesir nggak mengandalkan penguasaan bola. Mereka lebih bermain menunggu. Lihat saja
shot on target yang mereka hasilkan hanya 1. Tapi efisiensi yang mereka ciptakan nggak ada. Kamerun, penguasaan bola cukup dominan, 55%. Di turnamen kali ini memang Kamerun terlihat teman-teman, orientasi mereka ingin menguasai bola. Tapi apa yang terjadi pada pertandingan kali ini? Minor peluang. Di samping itu, kita bicara secara umum dan pertandingan Kamerun Mesir. Passing-passing dari setiap negara hancur, amburadul teman-teman. Setara dengan Piala AFF ketika Indonesia kemarin. 78% untuk Kamerun, 74% untuk Mesir. Kemudian rata-rata ada lagi negara dari Piala Afrika ini 66%. Sekitaran segitu teman-teman, 66%, 78%, 77%. Yang seharusnya, kalau kita bicara tentang tim-tim yang sudah diperkuat pemain-pemain Eropa, 85% ke atas, 88% merupakan salah satu hal ideal. Kenapa aku singgung Piala AFF teman-teman? Karena di Piala AFF kemarin 66%, 72% ada berbagai macam negara yang passing akurasinya. Kemudian teman-teman, pada pertandingan Kamerun menghadapi Mesir, yang salah satu aku soroti teman-teman, long ball. Banyak kali permainan long ball. Misalnya Kamerun 104 kali melakukan long ball, yang berhasil itu 49 kali long ball yang mereka lakukan tersebut teman-teman. Jadi udah tahu mereka mampet dari long ball tetap mereka lakukan. Hal itu kenapa dilakukan teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui, Mesir memiliki kekuatan juga ya dari lini defense mereka. Oke, kita bicara di berbagai macam negara yang passing akurasinya buruk teman-teman. Ada Burkina Faso juga buruk. Tapi yang aku appreciate ya Senegal teman-teman, 86% passing akurasi mereka di salah satu pertandingan. Walaupun nggak bisa secara konsisten mereka lakukan demikian. Nah, ini mungkin ada salah satu andil tidak meratanya kualitas daripada timnas, skuad timnas tersebut teman-teman. Jadi Sadio Mane ataupun Salah ataupun pemain-pemain bintang lainnya tidak bisa menularkan itu karena memang kualitas pemain lainnya tidak mampu mendekati Sane ataupun Salah dan lain sebagainya. Dan terakhir teman-teman, pada akhirnya Mesir akan menghadapi Senegal. Senegal memiliki kekuatan di lini belakang sangat luar biasa teman-teman. Mesir kemampuan bermain dengan ulet yang mereka sajikan. Di samping itu akan mempertemukan Mane dan Salah. Ini sangat menarik lah ya. Kita lihat saja nanti bagaimana, coba kalian komen gimana Piala Afrika tahun ini. Oke, kita bergeser ke turnamen Copa del Rey. Bilbao bungkamnya Real Madrid. Seperti yang kita sampaikan berkali-kali, ketika Bilbao menghadapi tim-tim yang superior akan menunjukkan gaya permainan yang berbeda. Karena kenapa teman-teman? Karena kultur budaya Basque teman-teman, kalau nggak salah di Bilbao kental orang-orang Basque teman-teman. Di situ sudah berkali-kali menyampaikan di berbagai cuplikan dokumenter, mereka ini ingin menunjukkan ketika menghadapi tim-tim yang superior dari mereka, agar dunia itu tertuju juga. Ada pandangan ke Bilbao bahwa Bilbao ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan tim-tim dari Eropa. Itu dari sisi faktor non-teknis. Nah, kalau kita bicara tentang teknis teman-teman, taktikal, apa yang dilakukan oleh Bilbao ini sama seperti ketika menghadapi Real Madrid di San Mamés, di kandang daripada Athletic Bilbao. Apa samanya? Pressing, high pressing tinggi yang mereka lakukan teman-teman. Perhatikan saja, pressing yang dilakukan Athletic Bilbao berhasil membuat apa? Membuat kunci serangan dari Real Madrid, Toni Kroos ataupun Modric teman-teman, nggak bisa dekat ke zona permainan daripada Athletic Bilbao. Sehingga mereka turun jauh sekali ke belakang. Perhatikan, Toni Kroos sering tuh bergerak ke sisi kiri ataupun left back, back kiri daripada Real Madrid untuk mendapatkan ruang, untuk mengambil bola teman-teman. Sedangkan posisi yang ditempati Modric sebagai yang menjembati permainan dari Kroos ke Modric ke lini depan tidak berhasil mendapatkan ruang banyak karena 4-4-2 yang digunakan oleh Bilbao berhasil mengisolasi. Kuncinya apa? Penekanan. Ingat kan beberapa waktu yang lalu teman-teman, beberapa bulan ketika Bilbao menghadapi Real Madrid di kandang Real Madrid, kunci yang dilakukan oleh Bilbao tetap menekan Real Madrid. Gak bisa dilakukan diam-diam. Press yang dilakukan harus kolektif. Nah, pada beberapa bulan yang lalu kita lakukan analisis taktik. Dilakukan juga hal serupa di pertandingan kali ini. Apa yang terjadi membuat
pemain Real Madrid kesulitan. Kuncinya penekanan yang dilakukan oleh Athletic Bilbao. Di samping itu, ada salah satu hal yang seperti kita ketahui. Real Madrid ini bergantung ke beberapa pemain. Kita sebut saja Toni Kroos, Luka Modric, dan terakhir sang jugador mereka, Karim Benzema, teman-teman. Karim Benzema pada pertandingan kali ini nggak bermain. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya Toni Kroos, Luka Modric, ataupun Benzema salah satu aja tidak bermain, ini bakalan membuat Madrid kerepotan. Dan terbukti pada pertandingan kali ini kerepotan lagi. Again, dan again, teman-teman. Di samping itu, yang membuat Real Madrid termakan sama omongannya sendiri, yaitu overconfidence-nya staf kepelatihan dari Real Madrid, teman-teman. Ancelotti sendiri, dia menyebutkan dirinya sendiri kaya taktik, bukan daripada penyebutan orang. Seharusnya kan pengakuan dari orang nih yang menyebutkan dirinya kaya taktik, tapi ini Ancelotti yang menyebutkan banyak taktiknya, whatever lah, dan lain sebagainya, dan menyebutkan media-media dari Real Madrid, teman-teman, akan musim ini Real Madrid triple gelar. Dan akhirnya termakan sama omongan sendiri. Tapi tetap Real Madrid masih mengandalkan beberapa individu pemain. Benzema, Toni Kroos, Luka Modric. Sehingga kalau misalnya salah satu pemain dari tiga tersebut absen, akan membuat permainan Real Madrid tidak berjalan dengan sempurna. Oke, sampai sini aja videonya. Good luck untuk Real Madrid. Akhirnya confidence-mu memakan dirimu sendiri. Bye.